itu mematikan hati. Wa yadhabu binuril wajhi, dan banyak-banyak ketawa itu menghilangkan cahaya wajah, tidak lagi berseri. Wa man istakhaffa bin nas ustukhiffa bih. Wa man barang siapa istakhaffa meremehkan atau melecehkan bin nasi orang-orang lain, ustukhiffa bih, maka dia akan dilecehkan juga, dia akan diremehkan juga. Waqad ruya, benar-benar diriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguh Nabi bersabda, al-mizahu, guyon-guyonan itu, guyonan adalah istidrajun minas syaitan. Istidraj itu merusak, mencelakakan, tapi sedikit demi sedikit. Sampai yang dicelakakan enggak terasa kalau dia itu akan menjadi celaka. Namanya istidraj. Guyonan itu adalah istidraj dari syaitan. Waqtidaun, dan itu tipuan, bujuan, minal hawa, dari nafsu, kesenangan nafsu. Waqala Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah, ittaqu, hindari olehmu, al-mizaha, guyonan, gojekan. Fa innahu, sungguhlah guyonan itu, khumqatun, sebuah ketololan, turisu, yang bisa mengakibatkan, doghinatan, dendam, sing dinyek gak trimo dendam, meskipun hanya guyon. Waqala, mengucap Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi, innal mizaha bad'uhu halawatun lakinnama akhiruhu adawatun yahtaddu min hurrajulus syarifu wa yajtari bisakfihis sakhifu. Innal mizah, sungguh guyonan, gojekan itu, bad'uhu halawatun, awalnya sih manis-manis saja, enak, tapi lek diterus nih suwe-suwe kenemenen. Lakin nama, tetapi akhiruhu, akhir dari guyonan, gojekan, gojlokan, adawatun, permusuhan, bisa timbul permusuhan. Yahtaddu, menjadi marah, minhu, karena gojekan guyonan itu, ar-rajulus syarif, orang yang memang mulia. Wong mulya dinyek-nyek, anak wong mulya keturunan iki gede, guyonan diceluk des-bedes, suwe-suwe gak trimo. Waya jetari, dan wani-wani, lancang wani-wani, bisahfihi, merendahkan orang mulia itu, as-sakhifu, rakyat jelata, orang yang rendahan, orang hina. Qauluhu, keliru tulis qauluhu,
mestinya gandeng. Qauluhu ucapan penyair yahtaddu ay maksudnya yaghdabu marah. Sakhif orang rendahan, orang remeh. Itu maknanya apa? Naqisul akli, orang yang kurang akalnya. Enggak status alias BA, bocor, halus. Waman aksara min syai'in urifa bihi. Waman barang siapa aksara banyak-banyak melakukan bisyai'in sesuatu urifa bihi, maka dia dikenal masyhur karena sesuatu itu. Zaman kok biasa begini-gini, delon. Pidato sak jam ngene ono ping 15. Suwe-suwe zaman terkenal karena ngundang penceramah. Sapa sing iku lho. Orang kalau sering melakukan sesuatu, lama-lama dia terkenal dengan sesuatu itu. Maksudnya ishtahara, dia menjadi terkenal, jadi kuncoro, jadi masyhur, jadi populer bainan nasi di antara para manusia. Bidzalika syai' dengan sesuatu yang sering dia lakukan itu. Kama qala Ali karramallahu wajhah, wa qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu. Wa qimatul mar'i, nilai seseorang, setinggi apa nilai orang, bergantung apa? Nilai seseorang itu adalah sesuatu kana yuhsinuh, yang dia bisa mengerjakan sebaik-baiknya. Wa man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Barang siapa banyak omongnya, ngedabru kakean ngomong, nyocot. Orang yang banyak omongannya, katsura saqatuhu, maka banyak pula salahnya. Akeh ngomongnya, akeh salahi. Lafadz saqat membacanya bi fathataini, dengan 2 kali fathah, bukan saqtuhu, tapi bacanya gimana? Saqatuhu. Maksudnya khata'uhu, akan banyak salahnya. Minal qauli, baik ucapan, kurang wawu ini ya, wal fi'li, kurang wawu, wal fi'li, dan perbuatan. Ruwiya, diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, inna aktsaron nasi dzunuban yaumal qiyamah, sungguh sebanyak-banyak manusia, apanya yang banyak? Dzunuban, dosa-dosanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, yaitu aktsaruhum, orang yang paling banyak, kalaman, omongannya. Wong sing paling akeh dosane, sing paling akeh ngedabrusi, fima, dalam hal-hal layaknihi, yang tidak bermanfaat, berguna baginya. Rawahu Ibnu Nasr. Waruya, dan diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yu'adzabul lisanu bi'adzabin
besok lesan ini bakal diazab. Lesan manusia ini bakal diazab. Bi'adzabin dengan suatu azab. La yu'adzabu bihi, yang tidak bakal diazab dengan azab tersebut, syai'un anggota badan yang lain, minal jawarih, yakni anggota-anggota badan yang lain. Jadi besok itu siksa untuk lesan itu luwih nemen. Padahal anggota-anggota badan yang lain tidak sampai disiksa sebegitu. Fayaqulu ngucap opo lesan, ya Rabb, lima adzabtani bi'adzabin. Lima, mengapa adzabtani engkau mengazab aku bi'adzabin dengan suatu azab, lam tu'adzib bihi syai'an, yang mana engkau tidak mengazab syai'an satupun minal jawarih, dari anggota-anggota badan yang lain, bihi dengan azab tersebut. Fayuqalu, lalu diucapkan lahu kepada lesan, itu apa? Kharajat, meluncur, mingkadar engkau hai lesan, apa yang meluncur, kalimatun kata-kata, balagat masyariqal ardi wa magharibaha, yang dampak kata-katamu itu sampai ke belahan timur dan belahan barat. Gara-gara kau berstatement seperti itu, akhirnya dipercaya orang, jadi fitnah, terjadi kekacauan, tengkar, bacok-bacokan, perang saudara, mulai dari timur sampai barat, gara-gara omonganmu itu. Statement di medsos, zaman toko statement seperti itu dipercaya orang. Sampai sekarang itu orang-orang Madura sampai kiainya itu banyak yang yakin Jokowi itu gembong PKI beneran. PKI bener. Dan sudah sulit diluruskan bahwa itu enggak masuk akal. Jokowi itu lahir tahun 61. PKI meletus, Jokowi masih umur 4 tahun. Bagaimana mungkin bisa terlibat 65? Masih umur 4 tahun. Tapi begitu pinternya yang meyakinkan masyarakat Madura, sebagian tokoh Madura. Saya pernah diminta bertamu pada seorang kiai. Nemen bencinya pada presiden. Ya termasuk menyebut PKI itu. Kok begini? Ini yang dosa banget itu yang pertama menyebarkan isu itu. Jadi nanti lesan itu protes. Kenapa ya Allah kau siksa aku? Padahal anggota badan yang lain enggak kau siksa seperti ini. Kamu enggak tahu. Dari kata-katamu, dari lesan ini muncul kata-kata yang dampaknya luas sekali. Mulai dari timur sampai barat. Suriah, perang saudara, itu juga berhasilnya kelompok-kelompok tertentu untuk mengadu domba lewat medsos. Bulian kepada pemerintah. Pemerintah dituduh Syiah, dituduh PKI sama. Jadi, tuduhannya itu kalau masyarakat kira-kira rata-rata Sunni, pemerintahnya dituduh Syiah, dituduh PKI. Padahal andai Presiden Suriah itu Syiah, andai Bashar Assad itu Syiah, se-Syiah dia itu berkomitmen mengangkat mufti negara, ketua MUI, mesti dari kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketua MUI-nya itu Syekh Said Ramadan Al-Buti, bermadhab Syafi'i, yang mensyarai kitab Hikam.
Lah mosok ngono iku yo Syiah. Terus ditembak mati oleh itu pemberontak itu. ISIS itu. Ini Suriah kayak begitu hancur karena adu domba. Indonesia itu hampir sudah, hampir. Ada kelompok-kelompok tertentu, rata-rata mereka benci kepada pemerintah, benci kepada negaranya sendiri. Aneh banget. Hidup di sini, makan di sini, enak di sini, sukses di sini. Tapi ngamuknya juga di sini. Seneng menggunakan fasilitas tol, selfie-selfie juga. Tapi bencinya pada negara yang membangun tol juga, Masya Allah, aneh banget. Kok gak izin? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa aku disiksa kayak begini? Karena dari mulut, dari lisan keluar kata-kata yang dampaknya meluas. Fasufika ditumpahkan biha karena kata-katamu itu ad-damu darah al-haram yang seharusnya haram dibunuh. Itu calon-calon manten pembunuh diri. Itu kan ya salah paham. Mensikap yang lain, yang tidak begini kafir, tidak begini kafir, tidak begini kafir. Kalau kafir berarti harus dibunuh. Jadi mengebom itu dapat pahala karena membunuh orang kafir. Gara-gara fitnah itu darah pun ditumpahkan. Maksudnya terjadi banyak pembunuhan. Wa ukhidha dirampas. Ukhidha yang benar. Biha karena kata-katamu itu al-malul haram, harta yang seharusnya enggak boleh diambil. Wantuhika dan diterjang, dilanggar biha dengan kata-kata atau fatwa yang keliru itu al-farjul haram, farji perempuan yang haram. Di ISIS, rungokno, itu perempuan-perempuan itu dianggap budak, dijima oleh tentara-tentara ISIS yang dikit-dikit ngucap takbir. Kalimat takbir untuk mengagungkan Allah. Ternyata itu bukan untuk mengagungkan Allah. Kalimat takbir diucap biar bisa menjimak wanita-wanita cantik itu. Atas nama perang kepada orang kafir. Orang kafir yang kalah, maka yang wanita jadi budak, terus dijima. Oh, ngeri Mas. Ibu Khofifah dulu menjadi Mensos, Menteri Sosial, bercerita ke saya di Kemensos, kementerian yang dia pimpin, itu menampung sekitar 150 sekian perempuan Indonesia yang dipulangkan dari Suriah. Sebagian orang Sulawesi, orang mana, PNS. Terus mereka enggak mau dipulangkan ke kampungnya. Jadi ketika itu untuk sementara ditampung di Kemensos itu. Malu kalau dipulangkan. Kenapa? Karena semua aset sudah dijual. Jadi rumah, tanah mereka jual. Kadang juga enggak pamit suami. Kalau suaminya enggak sepaham. Terus SKPNS itu sudah diagunkan utang
selama bertahun-tahun. Dan kata dia ini diceritakan Bu Khofifah, yang membuatnya malu pulang itu karena di Suriah sana kan jihad katanya. Perempuan-perempuan itu diberangkatkan ke sana, katanya jihad. Ditanya sama Bu Khofifah, jihad apa itu? Jihad vagina. Menghibur, menyenangkan tentara-tentara. Wong zina kok jihad. Aneh Bang. Ini mas gara-gara fatwa yang salah. Ngerti ya? Payah Bang. Payah. Itu makanya besok yang siksanya paling berat itu lesan. Ngawur aja ngomong. Kadang itu kita pengen hormat banget kepada perempuan bercadar itu. Maunya kita kepingin apresiasi top syar'inya. Tapi kalau sebagian orang bercadar itu lantas sebegitu pahamnya, sebegitu kayak begitu kelakuannya, kita jadi gimana gitu, mau hormat itu gimana? Ya. Andai ada orang nggak hormat ya, nggak salut, ya bukan salahnya orang itu. Gitu. Salahnya dia punya paham seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fawa'izzati, demi kemuliaanku kata Allah, la'u'adzibannaka, benar-benar aku akan mengadabmu hai lisan, bi'adzabin dengan adab, la u'adzibu bihi, aku tidak akan mengadab dengannya, syai'an sesuatu apapun, minal jawarih, dari anggota-anggota badan yang lain. Saya kemarin ziarah ke Ponorogo, ke makamnya Mbah Bathara Kathong, sama ziarah ke makamnya Mbah Kasan Besari, ulama besar yang menurunkan ulama-ulama Jawa Timuran, Jawa Tengah, yaitu Mbah Hasan Besari, sampai menurunkan Pondok Peloso di mana-mana itu. Terus saya juga kemungkinan mbah-mbah dari sana juga. Biasanya jenis darahnya O. Saya ziarah, mau masuk makam dipersilahkan oleh juru kunci. Itu katanya Pak Mahbub, Pak Mahbub dan yang lain-lain. Tahu-tahu muncul suara yang yang enggak wajar. Bukan suara dari dohir-dohir begini. Enggak usah tak ceritakan. Lalu setelah itu ziarah ke makamnya Syekh Hasan Besari. Saya dengan rombongan wirid di situ. Nah, selesai wirid, saya kan mau selesai pamit. Itu tanah makam itu bergerak-gerak. Yang lihat enggak saya tok, ya banyak. Begini-begini. Akhirnya saya enggak jadi pamit. Masih di situ beberapa saat sambil tak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berkali-kali, sampai tanah itu meneng. Jadi yang namanya karomah itu ada. Bahwa ketika orang waliullah itu wafat, karomahnya tetap ada. Bukan berarti kalau waliullah itu wafat, karomahnya hilang. Dan itu yang diyakini ahlu sunnah wal jamaah. Setelah itu oleh juru kunci dipersilahkan masuk rumah yang dibangun oleh Mbah Kasan Besari.
rumah itu kira-kira sampai sekarang umur sekitar 300-an tahun. Masih kokoh, belum rusak. Kalau di Mbah Blitar, mbah-mbah kami itu dari Kesultanan Banten. Itu yang sekarang dipakai tahfidz Quran, itu umurnya rumah itu sudah kira-kira 200 sekian tahun. Masih kokoh, masih dipakai pondok. Tadi malam juga di dekat rumah yang sebegitu lawas itu ada musola kecil, muridnya Mbah Ki Hasan Besari, Ronggo Warsito, yang banyak menulis tentang meramal-meramal nanti akan terjadi apa. Itu Ronggo Warsito. Ya sebetulnya saking tinggi tingkat ketasawufannya sehingga sampai diberitahu tentang rahasia-rahasia takdir seperti itu. Itu Ronggo Warsito, musolanya masih ada. Kecil, masih kokoh. Zaman kapan-kapan ziarah ke sana, ke Ponorogo. Kalau nggak salah termasuk yang nyebar di medsos itu, ramalan Ronggo Warsito. Kan banyak ramalannya, tanda-tanda mendekati hari akhir misalnya, ketika wedang towo luwih larang timbang wedang gulo. Saiki aqua botol kecil begitu 1.000. Kadang kita makan di warung teh sak gelas 500. Larangan wedang towo timbang wedang gulo dan segala macamnya. Lek kejadian lindu ing bulan Syakban, ing waktu rahino, waktu siang, ya tondo bakal ono huru-hara utawa akeh terjadi kematian. Yo ndonga sing akeh. Kalaupun terjadi kematian benar, moga-moga bukan santri. Itu namanya Ronggo Warsito, terkenal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kasura saqatuhu qalla haya'uh. Dan barang siapa sering terjadi kesalahan ucap, maka sedikitlah, berkuranglah rasa malunya. Wong lek sering salah, suwe-suwe salah maneh gak izin. Salah maneh gak izin, gak malu. Qala ba'dul hukama min kisa'il haya. Kok begini ya? La'ala sawab itu enggak begini, karena lam yaro itu jadi jawab. Mestinya ada syarat. La'ala sawab mangkasahu. Gitu lah. Ya. Mangkasahul haya. Man utawi sapa wong iku kasa ngelambeni menutup badan hu ing wong apa al hayau rasa isin. Orang yang bertutup diri dengan masih punya rasa malu. Maksudnya saubuhu, rasa malu itu jadi bajunya. Lam yaro maka tidak melihat annasu orang-orang aibahu aibnya. Jadi orang yang masih punya sungkan, rasa malu, andai punya aib, tidak dilihat orang lain. Wa qala ba'dul bulagha hayatul wajhi bi hayatihi.
hidup tidaknya wajah, berseri atau tidak berserinya wajah, bihayaihi, bergantung sifat malunya seseorang. Lek randuwe malu, randuwe rai. Wong Jawa yo ngono ngarani, enggak duwe izin, enggak duwe rai alias ngerai gedek. Kama anna hayatal gharsi bimaihi, sebagaimana hidup tidaknya tanaman bimaihi dengan bergantung airnya. Qala Salih Ibnu Abdul Quddus min Bahri Tawil, baharnya bahar tawil. Idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu, wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu. Haya'uka faffadhu 'alaika wa innama yadullu ala fi'lil karimi haya'uhu. Idza qalla, jika berkurang, tinggal sedikit, mal wajhi, air wajah, qalla haya'u, maka sedikit pula rasa malunya. Wala khaira fi wajhin, sama sekali enggak ada baiknya wajah, idza qalla ma'uh, jika sedikit airnya. Nggak duwe isin kering, kusut. Hayauka, rasa malumu mas, fafathu, jaga dia, alaika atasmu, wa inama sesungguhnya ya dulu akan menunjukkan, membuktikan, ala fi'lil karim, perbuatan perilaku orang mulia, apa hayau, sifat malunya. Asal masih punya rasa malu, insyaallah masih menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Arek wedok enggak duwe izin, ketemu arek lanang gak iso ngempet langsung I love you, gak duwe izin. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, barang siapa sedikit rasa malunya, maka sedikitlah wirainya. Apa wirai itu? Kehati-hatian menghindari barang syubhat. Wa huwa wara' itu adalah ijtinabus syubhat, menjauhi barang-barang syubhat. Kenapa? Khaufan, karena takut, minal wuku'i, terjatuh, terjerumus, fil muharramat, dalam hal-hal yang diharamkan. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuh, barang siapa sedikit sifat wirainya, kalau sudah enggak punya wirai, sembrono terhadap barang haram. Orang yang sudah sedikit sifat wirainya, matilah qalbuhu, hatinya. Falam yakbal al-mawaid, hati yang mati tidak menerima nasihat. Fa inna ab'adan nas minallah, sungguh manusia yang paling jauh dari Allah, yaitu qalbun qasin, hati yang keras ngamuan, temperamental, ngelok nih wong, ngapir nih wong, tapi berkedok sunnah Rasul, berkedok jihad, berkedok amar ma'ruf nahi mungkar, berkedok ketegasan. Yang paling repot berkedok keulamaan, berkedok ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul, paling repot. Jadi yang kepingin meluruskan serba ewo pakewo, mau enggak tak luruskan, omongannya perilakunya sudah jauh menyimpang mungkar, tapi mau diluruskan katanya saya ngakunya juga dzurriyyah Rasul, jadi serba ewo pakewo, repot. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.